Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rinda Agustiani dari kelompok 12 akan mencoba memaparkan materi tentang dekalsifikasi. Sebagai pendahuluan, tulang adalah alat gerak yang bersifat pasif. Dikatakan demikian karena tulang hanya dapat bergerak jika digerakkan oleh otot. Proses pembuatan preparasi histologi untuk mendapatkan gambaran struktur tulang dapat menggunakan beberapa teknik. Salah satunya adalah menggunakan teknik dekalsifikasi tulang. Pengertian dekalsifikasi sendiri adalah teknik untuk menghilangkan mineral dari tulang atau jaringan yang mengandung garam kalsium lain, sehingga seorang teknisi laboratorium patologi anatomi mampu membuat sediaan yang baik tanpa adanya kerusakan akibat jaringan yang keras. Proses penghilangan garam kalsium dari jaringan dengan menggunakan bahan kimia sehingga tulang jadi lunak dan dapat dilakukan pembuatan preparat histologis untuk kepentingan pengamatan mikroskopis tulang. Prinsip dekalsifikasi yaitu didasarkan pada penghilangan kation kalsium melalui mekanisme anion. Anion berasal dari larutan dekalsifikasi yang biasanya berupa larutan asam. Tujuan dekalsifikasi adalah untuk menghilangkan garam kalsium dari jaringan termineralisasi dan mempersiapkannya untuk bagian lebih lanjut dari spesimen histologis. Agar jaringan menjadi lunak sehingga mikrotom dapat memotong tulang atau jaringan yang mengandung kalsium dengan mudah untuk dijadikan sediaan jaringan. Jenis-jenis bahan dekalsifikasi dibagi berdasarkan asam mineral kuat, yaitu terdiri dari asam nitrit dengan formula 5% dalam Aquades. Larutan ini dapat digunakan cepat dalam proses dekalsifikasi dan apabila melebihi batas waktu perendaman akan mengurangi kualitas dari pewarnaan inti. Evan and Cregian mengandung asam format 25 mili, natrium sitrat 10 gram, dan Aquades 75 mili. Larutan dekalsifikasi menggunakan asam format yang efektif yang bersifat penyangga dengan penambahan sitrat. Hasil lebih baik karena tidak mempengaruhi pewarnaan, namun waktu yang digunakan lebih lama. 3. Christensen, larutan asam format 18 mili, natrium format 3,5 gram, Aquades 82 mili. Larutan dekalsifikasi menggunakan asam format yang efektif yang bersifat penyangga dengan penambahan natrium format. Hasil lebih baik karena tidak mempengaruhi pewarnaan, namun waktu yang digunakan akan lebih lama. 4. Gooding and Stewart mengandung asam format 5-25 ml, formaldehid 40% sebanyak 5 mili, dan Aquades 75 mili. Larutan dekalsifikasi ini didampingi dengan proses filtrasi dengan formalin. Hasil lebih baik karena tidak mempengaruhi pewarnaan, namun waktu yang digunakan akan lebih lama. Selanjutnya, berdasarkan asam organik lemah. 1 asam format 10% dalam Aquades. Larutan dekalsifikasi yang sederhana dan baik dalam hasilnya, namun memiliki waktu pengerjaan yang lebih lama. Kedua, Evans and Cregian terdiri dari asam format 25 mili, natrium sitrat 10 gram, dan Aquades 75 mili. Penggunaan larutan dekalsifikasi asam format lebih efektif yang bersifat penyangga dengan penambahan sitrat. Hasil lebih baik karena tidak mempengaruhi pewarnaan, namun waktu yang digunakan lebih lama. 3. Christensen, asam format 18 mili, natrium format 3,5 gram, Aquades 82 mili. Menggunakan asam format yang efektif sebagai penyangga dengan penambahan natrium format, hasil lebih baik karena tidak mempengaruhi pewarnaan, namun waktu yang digunakan akan lebih lama. 4. Gooding and Stewart mengandung asam format 5-25 mili, formaldehid 40% sebanyak 5 mili, dan Aquades 75 mili. Larutan dekalsifikasi yang didampingi dengan proses fiksasi dengan formalin. Hasil lebih baik karena tidak mempengaruhi pewarnaan, namun waktu yang digunakan lebih lama. Ketiga, larutan kelating, yaitu natrium EDTA. Terdiri dari garam dinatrium EDTA 250 gram,
Aqua 1750 mili yang dikondisikan dalam keadaan netral dengan penambahan natrium hidroksida sekitar 25 gram. Larutan dekalsifikasi ini baik tanpa atau sangat sedikit mengalami kerusakan jaringan sekitar, namun waktu yang diperlukan sangat lama. Berikut contoh-contoh larutan dekalsifikasi. Pertama ada asam mineral, terdiri asam nitrat dan asam hidroklorik. Kedua asam organik, terdiri asam format dan asam asetat. Kedua EDTA. Yang keempat mesin elektrolisis. Ciri-ciri reagen dekalsifikasi yang baik. Pertama, membuang kalsium seluruhnya dalam waktu singkat. Kedua, tidak merusak komponen jaringan. Ketiga, tidak mengganggu proses pewarnaan. Prosedur dekalsifikasi ada dua cara, yaitu pertama, dilakukan terlebih dahulu metode potong makros, kemudian diplikasi, selanjutnya baru dekalsifikasi. Yang nomor dua, dilakukan metode diplikasi terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan potong makros. Yang ketiga, baru dilanjutkan dekalsifikasi. Yang pertama, prosedur yang pertama adalah pemilihan jaringan. Kita dapat mengiris jaringan tulang dengan ketebalan tidak melebihi 4-5 mm. Yang kedua, difiksasi, berfungsi untuk melindungi elemen seluler dan fibrosa tulang dari kerusakan yang disebabkan oleh asam yang digunakan sebagai agen dekalsifikasi, dapat berupa formalin, buffer formalin 10%, zinc formalin, asam asetat formol, cairan bowin, dan zinker formol khusus untuk sumsum tulang. Selanjutnya, proses dekalsifikasi yang bertujuan penghilangan mineral-mineral pada tulang menggunakan dekalsifikasi yang sesuai. Yang keempat, netralisasi asam untuk menghilangkan asam dari jaringan secara kimiawi. Dan selanjutnya proses pemrosesan jaringan dan pewarnaan. Dilakukan pemotongan blok parafin berisi tulang, cara di mikrotom atau teknik Lenrum, menggunakan pewarnaan yang salah satunya ada H dan E. Tahap proses dekalsifikasi. Pertama, difiksasi menggunakan larutan buffer netral formalin 10%, kedua dicuci dengan air mengalir 30-1 jam. Ketiga, masukkan ke dalam dekalsifier HCl atau asam format, volumenya 20 kali volume jaringan. Yang keempat, pemeriksaan kelembutan atau endpoint spesimen setiap 1-2 jam. Apabila spesimen lembut, bilas dengan air dan lakukan proses processing jaringan rutin. Yang kelima, jika jaringan besar, rendam semalaman, kemudian lakukan uji kelembutan. Proses ini diulang hingga proses dekalsifikasi telah selesai. Larutan harus diganti yang baru setiap hari. Kelima, setelah dekalsifikasi selesai, lakukan netralisasi asam dengan mencuci menggunakan air atau direndam dalam larutan amonia selama 30 menit. Yang keenam, cuci jaringan dengan air mengalir maksimal 24 jam. Ketujuh, lakukan proses pematangan jaringan. Berikut adalah bagian prosedur dekalsifikasi metode asam. Jaringan difiksasi menggunakan netral buffer formalin 10%, kemudian dicuci menggunakan air mengalir 30 menit sampai 1 jam. Masukkan ke dalam dekalsifier larutan HCl atau asam format yang volumenya 20 kali dari volume jaringan. Selanjutnya, larutan tersebut diganti setiap hari. Kalau menggunakan HCl dapat dilakukan 36-72 jam, sedangkan asam format 1-10 hari. Berikutnya dilakukan netralisasi asam dengan direndam dalam amonia 30%, kemudian dicuci dengan air mengalir maksimal 24 jam. Selanjutnya pematangan jaringan. Ini metode yang terakhir adalah elektrolisis. Metode ini menggunakan elektrolisis untuk mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk dekalsifikasi bagian tulang. Spesimen tulang digantung oleh kawat anoda platinum dalam press, dan garam kalsium yang tidak dapat larut diubah menjadi garam yang dapat terionisasi dengan aksi asam dalam larutan. Reaksi diatur antara 30 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius. Temperatur yang melebihi batas 45 derajat Celcius akan menyebabkan spesimen hancur. Selanjutnya, larutan harus diganti setelah 8 jam penggunaan untuk memastikan kecepatan maksimum dekalsifikasi.
Kelima, pencucian spesimen dalam waktu lama setelah elektrolisis tidak diperlukan. Jaringan dibilas dengan baik dalam air alkali dan bagian tersebut direndam dalam litium karbonat sebelum pewarnaan. Cara kerjanya, reklasifikasi gelombang mikro. Ada selanjutnya deklasifikasi gelombang mikro. Adalah teknik baru dibandingkan dengan teknik metode manual. Pemilihan agen atau metode deklasifikasi sebagian besar ditentukan oleh urgensi prosedur. Prinsipnya, bentuk radiasi dan ionisasi ini menghasilkan medan elektromagnetik bolak-balik yang menghasilkan rotasi molekul bipolar seperti air dan rantai samping kutub protein melalui 180 derajat Celcius dengan kecepatan 2,45 miliar siklus per detik. Cara kerjanya open microwave rumah tangga dengan plat putar tetap, keluaran daya maksimum 100 watt dengan tegangan masukan 230 voltase 50 Hz yang digunakan dalam 100 mili aquades dan diradiasi untuk menjaga suhu sekitar 41 sampai 43 derajat Celcius. Gelas-gelas ditempatkan pada titik-titik yang berbeda dalam oven saat penyinaran untuk menentukan posisi terbaik dari spesimen selama deklasifikasi gelombang mikro. Karena oven microwave yang digunakan memiliki waktu yang konstan, tetapi suhu tidak konstan. Semua spesimen dimasukkan ke dalam fiksasi formalin buffer netral 10% dan kemudian dicuci ke dalam air selama 30 menit sebelum deklasifikasi. Setiap sampel disuspensi dalam gelas kimia dengan bantuan benang di sekitar 100 ml agen deklasifikasi untuk deklasifikasi. Waktu yang tepat pada awal deklasifikasi harus diperhatikan. Larutan deklasifikasi berubah dan pH serta suhu larutan harus dicatat setiap hari. Selanjutnya ada teknik pengetesan deklasifikasi. Pertama metode X-ray, kedua metode fisik, yang ketiga metode kimia. Pertama metode X-ray. Metode ini merupakan metode terbaik dalam melihat kualitas deklasifikasi, terutama ketika spesimen berukuran besar. Pemeriksaan menggunakan metode X-ray akan menunjukkan kedapatan dari sisa kalsium. Metode ini merupakan metode yang tepat jika ditujukan untuk mengikuti proses deklasifikasi untuk spesimen yang besar. Dapat dilihat gambaran hasil X-ray. Semakin lama waktu deklasifikasi, maka kerapatan tulang akan semakin rendah. Yang kedua, tes fisik dilakukan dengan melakukan jaringan atau menusuk jaringan dengan jarum, bisa cukur atau skalpel dalam jaringan. Yang ketiga, tes kimia menggunakan larutan asam amonium hidroksida dan amonium oksalat 1:1. Cara kerja tes kimia itu pipet larutan di dekalsifier sebanyak 5 mili dari bagian bawah jaringan, masukkan ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 10 mili larutan amonium hidroksida atau amonium oksalat, aduk dan diamkan overnight. Deklasifikasi dinyatakan tuntas apabila 2 hari berturut-turut tidak terbentuk endapan. Apabila proses deklasifikasi belum tuntas, maka dapat dilanjutkan selama 2-3 hari. Selanjutnya, proses deklasifikasi dapat dipercepat dengan satu, membuat ukuran tulang yang kecil, kedua, membuka tulang, ketiga, membuang kulit dan jaringan lunak di sekitar tulang. Hal-hal yang mempengaruhi deklasifikasi itu ketebalan tulang. Makin besar tulang yang diproses, maka akan makin lama proses deklasifikasi yang diperlukan. Kedua, kerapatan atau densitas tulang. Tulang yang banyak mengandung kalsium membutuhkan waktu yang lama. Tiga, suhu. Suhu yang tinggi bila diterapkan dalam proses ini dapat mempengaruhi kualitas warna inti atau intensitas menjadi berkurang, mengurangi keefektifan warna mesenterisme, Van-Gissen, dan juga pewarnaan periodik aktif. Yang keempat, agitasi. Pemberian agitasi akan mempengaruhi pertukaran cairan di sekitar jaringan dengan reagen di sekitarnya. 5. Tekanan atau vakum. Pemberian tekanan yang besar dalam proses menghilangkan gelembung dalam rongga-rongga tulang, pelepasan kalsium akan sulit. Karena
Volume rutan. Jika volume rutan kurang dari volume jaringan, maka proses deklasifikasi menurun dan memperlambat proses deklasifikasi. Berikut gambaran hasil deklasifikasi. Potongan melintang dari tulang panjang dideklasifikasi secara optimal menggunakan asam format. Banyak osteon dan dengan garis segmen perifer ditampilkan. Terdapat nukleus osteosit yang bercat baik yang menunjukkan bahwa titik akhir deklasifikasi tidak terlampaui. Berikut adalah gambar bagian deklasifikasi tulang kanselus yang merah muda dan tulang rawan hialin yang berwarna biru dari epifisis tulang panjang. Terdapat pula tulang yang halus terawetkan dengan baik, seperti halnya struktur halus dari sumsum tulang dan adiposit yang terkait. Keseimbangan basofilik atau asidofilik dari noda dipertahankan dengan baik, yang menunjukkan bahwa deklasifikasi asam format optimal. Selanjutnya inilah bagian tulang kanselus deklasifikasi. Spesimen ini tidak diklasifikasi dengan deklasifikasi asam klorida untuk waktu yang berlebihan tanpa menggunakan uji titik akhir yang sesuai. Meskipun elemen jaringan kohesif, pewarnaannya sangat buruk, yang menunjukkan tidak adanya pewarnaan inti bersama dengan eosin yang kuat dan terdiferensiasi buruk. Berikut ada daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian pemaparan materi deklasifikasi, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.